Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Nah anak-anak, hari Minggu kita akan merayakan Hari Paskah. Jadi hari ini kita akan melakukan ibadah virtual untuk memperingati Hari Paskah. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita satukan hati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan ibadah, Tuhan tolong berkati kami dan Tuhan juga tolong lancarkan ibadah kami hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan satu pujian terlebih dahulu ya. Judulnya Kasih, K-A-S-I-H. Pada tahu lagunya kan? Ikuti ibu ya. Anak-anak, seperti pujian tadi, kita juga harus saling mengasihi sesama. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, yang artinya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan kembali satu pujian yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami juga pemahaman Tuhan supaya setiap firman yang kami dengarkan bisa menjadi damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus
Yesus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak. Anak-anak tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Tiba saatnya sekarang kalian mendengarkan firman Tuhan. Disimak ya, karena nanti setelah firman Tuhan akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Firman Tuhan hari ini Ibu ambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Anak-anak, firman Tuhan tadi memberitahu bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Karena Allah sangat mengasihi manusia, manusia itu banyak sekali melakukan dosa, sehingga Allah mengirimkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus bukanlah orang yang berdosa, tetapi karena Yesus sangat mengasihi sehingga Ia rela disalib. Penyaliban Tuhan Yesus dimulai ketika Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus untuk berdoa di Taman Getsemani. Ketika itu Yesus masuk ke dalam ruangan dan berdoa, sedang ketiga muridnya berada di luar untuk berjaga-jaga. Setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus keluar untuk menemui murid-muridnya. Tetapi ketika ketiga muridnya itu sedang tertidur, kemudian Yesus membangunkannya. Seketika itu datanglah segerombolan pasukan prajurit orang Yahudi. Mereka datang dengan membawa senjata. Ada yang membawa pentung, ada yang membawa pedang. Nah, mereka itu datang bersama-sama salah satu murid Yesus yang berkhianat. Coba, siapa yang tahu siapa murid Yesus yang berkhianat? Betul, dia adalah Yudas Iskariot yang sudah menjual Yesus. Ketika Yudas Iskariot bertemu dengan Yesus, kemudian Yudas Iskariot ini mencium Yesus. Dan ketika itu Yesus kemudian ditangkap oleh prajurit orang Yahudi. Setelah Yesus ditangkap, kemudian Yesus dibawa ke Mahkamah Agung, yaitu Pontius Pilatus. Ketika itu Pontius Pilatus menjabat sebagai gubernur di kerajaan Romawi. Kemudian diadili di situ. Dan akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Mengapa Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman itu? Karena ada laporan dari pemuka agama Yahudi bahwa Yesus ini mengaku sebagai seorang raja. Sebelum Yesus disalib, jubahnya dibuka. Nah, kemudian dicambuk. Algojo, prajurit ini yang mencambuk Yesus. Cambuknya itu terbuat dari tulang dan besi ya. Sehingga setiap kali mencambuk, darah Yesus bercucuran dari tubuhnya. Dan juga Yesus dimahkotai berduri ya di kepalanya. Juga keluar darah dari kepala. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Yesus yang dialami. Kalau kita misalnya terkena paku sedikit aja kita sudah merasakan sakit. Bagaimana dengan Yesus yang dicambuk, diberi mahkotai dulu? Setelah itu Yesus disuruh memikul salibnya. Memikul salib untuk menuju Golgota. Ketika menuju Golgota, Tuhan Yesus melewati jalan Dolorosa, yang artinya adalah jalan sengsara. Karena tubuhnya sangat lemah, tubuhnya capek juga sakit, Yesus jatuh sampai 3 kali. Kemudian ada seorang petani yang bernama Simon dari Kirene. Simon Kirene inilah yang membantu Yesus memikul salib sampai di Golgota. Setelah sampai di Golgota, tangan Yesus
dipaku dan juga kakinya dipaku. Setelah itu salib didirikan. Yesus diolok-olok, Yesus dicemooh, Yesus dihujat. Ketika itu Yesus disalib bersama dua orang penjahat ya, di sebelah kanan dan kiri. Kemudian sekitar pukul 12 ya, kegelapan itu menyelimuti seluruh daerah itu. Dan kemudian sekitar pukul 3 Yesus berdoa. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Allah. Dan seketika itu terjadilah gempa bumi. Tabir bait Allah terbelah dua. Dan semua orang yang ada di sekitar situ ketakutan ya. Semua mereka ketakutan. Dan kemudian salah satu pemimpin prajurit itu mengatakan bahwa ini adalah benar anak Allah. Anak-anak, tadi kalian sudah mendengar bagaimana penderitaan yang Yesus alami. Penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan apa yang sudah diderita Yesus. Jangan sia-siakan penderitaan Yesus di kayu salib. Sekarang bagaimana? Kita jangan sampai menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita harus menyenangkan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan membaca firman, dengan berdoa, dengan rajin sekolah minggu, dengan menghormati orang tua, jangan membantah, mau dengar-dengaran. Itu salah satu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Anak-anak, karena Tuhan Yesus sudah menderita di kayu salib, marilah kita ibadah ini kita tutup dengan berdoa. Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajarkan kami untuk mempunyai kasih seperti Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian yang berjudul Terlalu Besar.